Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan berita timnas terupdate diantaranya sebagai berikut. Jepang hancurkan Garuda. Tapi Patrick Kluivert bilang ini justru jadi pelajaran paling penting untuk Indonesia. Timnas Indonesia baru saja mengalami malam paling kelam sepanjang perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berlaga di Suita City Football Stadium, Osaka, anak asuh Patrick Kluivert harus mengakui keperkasaan Jepang dengan kekalahan telak 0-6. Hasil ini mungkin tidak lagi memengaruhi klasemen, karena baik Indonesia maupun Jepang sudah memastikan tiket masing-masing. Namun kekalahan ini tetap meninggalkan luka dalam yang tak bisa disangkal. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, tidak berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. Tetapi menariknya, alih-alih larut dalam kekecewaan, ia justru menganggap kekalahan ini sebagai pelajaran berharga yang bisa menjadi pijakan penting untuk melangkah ke tahap berikutnya. Malam pahit di Osaka. Sejak menit pertama, sebenarnya Indonesia sempat memberikan perlawanan. Pressing cukup disiplin, dan sempat membuat Jepang sedikit berhati-hati. Tapi apa daya, kualitas individu dan kolektivitas samurai biru jauh di atas angin. Gol demi gol bersarang ke gawang Garuda, bahkan tanpa Jepang menurunkan skuad terbaiknya. Namun, para pemain pelapis mereka tetap tampil seperti mesin, akurat, efisien, dan kejam di depan gawang. Kekalahan ini bahkan lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya di Jakarta, di mana Indonesia hanya kalah 0-4. Kini, 6 gol bersarang tanpa balas. Dengan pertahanan kita tampak rapuh dan tidak mampu menahan aliran serangan Jepang yang sangat cair. Respons jujur Kluivert. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kluivert tak menyalahkan para pemainnya. Ia tahu bahwa Jepang memang berada di level yang berbeda. Bahkan saat tidak tampil dengan kekuatan penuh, mereka tetap menunjukkan kualitas layaknya kontestan Piala Dunia sejati. Saya melihat 10 menit pertama cukup menjanjikan. Kami mencoba membangun permainan. Tapi Jepang terlalu kuat, bahkan dalam kondisi tidak ideal. Mereka sangat disiplin, terorganisasi, dan setiap pemain tahu perannya masing-masing. Itulah bedanya tim kelas dunia, ujar Kluivert. Alih-alih mengeluhkan skor, Kluivert memilih untuk bersikap realistis. Ia menyebut bahwa pertandingan ini seharusnya menjadi cermin bagi seluruh tim, baik pemain maupun pelatih. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk belajar dan berkembang. Momen refleksi sebelum pertempuran berikutnya. Bagi Patrick Kluivert, kekalahan ini bukan akhir. Justru ini adalah titik awal untuk membangun kesadaran kolektif bahwa tim ini belum mencapai standar yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Ia menyadari bahwa jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus berkembang lebih cepat, lebih matang, dan lebih disiplin. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan, tapi sangat penting. Saya pun belajar banyak dari laga ini. Kami harus menganalisis semuanya, dari cara kami bertahan, bagaimana kami membangun serangan, hingga respon kami saat kehilangan bola. Semua itu harus diperbaiki jika ingin melangkah lebih jauh, jelasnya. Kluivert juga menyampaikan bahwa kekalahan ini tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Ia dan staf pelatih akan segera menyusun program evaluasi dan latihan yang lebih intensif. Targetnya jelas, menyambut ronde keempat dengan kesiapan mental dan taktik yang jauh lebih baik. Ronde 4 menanti, lawan lebih berat. Perjalanan Indonesia belum usai. Justru ujian sebenarnya baru akan dimulai pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai Oktober mendatang. Di babak ini, lawan-lawan Indonesia akan jauh lebih tangguh. Karena itu, menurutnya kekalahan telak dari Jepang harus dimaknai bukan sebagai aib, tetapi sebagai bahan bakar untuk membentuk fondasi yang lebih kuat. Kami harus kembali ke meja strategi. Ronde keempat itu lebih berat, tekanan lebih tinggi, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jadi kami tak punya waktu lama untuk bersedih. Justru sekarang waktunya bangkit dan bersiap, tegas pelatih asal Belanda itu. Penutup, pahit hari ini, tapi bisa jadi manis di masa depan. Tidak ada yang senang kalah, apalagi dengan skor mencolok seperti ini. Tapi dalam dunia sepak bola, seringkali kekalahan telak justru menjadi titik balik kebangkitan. Patrick Kluivert sadar betul bahwa perjalanan Indonesia masih panjang. Ia memilih untuk tidak menyalahkan siapapun, tetapi fokus pada evaluasi dan peningkatan kualitas tim. Semua mata kini tertuju ke ronde keempat. Mampukah Garuda bangkit dari kehancuran ini dan menjawab tantangan lebih besar di depan? Satu hal yang pasti,
Jika kekalahan ini bisa dibalik menjadi bahan pembelajaran, bukan tidak mungkin Indonesia akan tampil lebih matang dan lebih berbahaya di laga-laga selanjutnya. Jepang boleh saja mengajarkan kita tentang arti kedisiplinan dan kelas dunia. Tapi Garuda punya satu hal yang tak bisa diajarkan. Semangat untuk terus terbang, tak peduli seberapa keras angin menerjang. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.